Jika menurutmu teknologi sudah bergerak cepat sekarang, bersiaplah, kamu belum melihat apa-apa. 2 tahun lalu, kebanyakan orang bahkan tidak tahu apa itu kecerdasan buatan. Sekarang, AI bisa menulis email, membuat film, menggantikan layanan pelanggan, bahkan menghapus seluruh sektor pekerjaan. Dan ketika dunia baru saja mulai memahami AI, sebuah ancaman baru siap mengguncang, yaitu komputasi kuantum. Teknologi ini berpotensi mengubah aturan main sepenuhnya, membuat kemajuan AI yang kita saksikan saat ini tampak seperti mainan anak-anak. Perubahan tidak lagi berjalan secara linear, melainkan melesat secara eksponensial. Jika kamu tidak segera menyesuaikan diri, gelombang ini bisa menelanmu hidup-hidup. Kecepatan evolusi AI sungguh luar biasa. ChatGPT yang dirilis pada tahun 2022 menjadi AI publik pertama yang benar-benar fenomenal, dibangun dengan dana fantastis sebesar $540 juta. Setahun kemudian, Google merilis Gemini, pesaing yang lebih canggih yang mampu menangani gambar, audio, dan video, dengan biaya pengembangan mencapai $191 juta. Lalu pada tahun 2025, China memperkenalkan DeepSeek, model AI yang diklaim lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien dengan biaya pengembangan hanya $6 juta. Ini bukan sekadar kemajuan teknologi, melainkan perlombaan global antara perusahaan, negara, dan ekonomi untuk mendominasi AI lebih dulu. Akibatnya, AI menjadi semakin murah dan nyaris gratis, tertanam di setiap perangkat, situs web, dan bisnis. Kecepatannya pun meningkat pesat. Dari yang dulunya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pelatihan, kini hanya hitungan minggu. Tidak hanya itu, AI juga menggantikan manusia dalam berbagai bidang, dari penulis, desainer, programmer, hingga analis keuangan. Jika semua ini terjadi hanya dalam 2 tahun, bayangkan apa yang akan terjadi dalam 5 tahun ke depan. Sayangnya, banyak orang tidak akan menyadarinya hingga terlambat. Mereka akan menjalani hidup seperti biasa, mengabaikan perubahan ini, hingga tiba-tiba mendapati pekerjaan mereka telah diambil alih oleh AI. Dan ketika mereka baru mulai memahami AI, gelombang berikutnya datang, yaitu komputasi kuantum. Saat ini AI masih terbatas oleh perangkat keras. Perusahaan seperti OpenAI, Google, dan Microsoft menghabiskan miliaran dolar untuk menjalankan model AI mereka. Namun, komputasi kuantum bisa menghapus batasan itu dalam semalam. Pada Desember 2024, Google mengumumkan Willow chip yang diklaim 10 septiliun kali lebih cepat dari superkomputer tercepat saat ini. Tak lama setelahnya, Microsoft merilis Majorana 1, chip kuantum yang siap bersaing dengan Google. Kemudian, pada Februari 2025, Amazon pun masuk dalam perlombaan dengan Ocelot. Dulu, komputasi kuantum hanya dianggap sebagai teori. Kini, teknologi ini mulai terwujud dan bisa mengubah segalanya. Bayangkan sebuah AI yang mampu belajar secara instan tanpa perlu pelatihan berbulan-bulan. Sistem enkripsi yang menjadi usang dalam semalam karena komputer kuantum dapat membobolnya dalam hitungan detik, serta perkembangan dalam penemuan obat, pemodelan keuangan, dan ilmu material dengan kecepatan yang sebelumnya mustahil. Namun, teknologi ini tidak akan tersebar secara merata. Mereka yang mempersiapkan diri akan menguasai masa depan. Sisanya akan berjuang mati-matian untuk mengejar ketertinggalan, sama seperti mereka yang mengabaikan AI pada tahun 2022. Setiap teknologi baru selalu menciptakan pemenang dan pecundang. Mereka yang kalah adalah para pekerja dengan tugas berulang. Karena jika AI bisa menggantikan pekerjaan mereka, maka perusahaan akan lebih memilih AI. Bisnis yang tidak beradaptasi juga akan tergerus, mengingat hampir semua industri, keuangan, kesehatan, properti, hingga logistik akan terdampak. Investor yang mengabaikan perubahan pun berisiko kehilangan peluang terbesar abad ini. Di sisi lain, para pemenang dalam era ini adalah investor yang menanamkan modal mereka di saham AI dan komputasi kuantum seperti Nvidia, Alphabet, Microsoft, serta startup yang mendorong batasan teknologi ini.
Bisnis yang mengintegrasikan AI akan bertahan, sedangkan mereka yang tidak akan tertinggal. Penyedia energi juga akan diuntungkan karena AI dan komputasi kuantum memerlukan konsumsi energi yang besar, menjadikan saham energi sebagai investasi yang menjanjikan. Begitu pula dengan perusahaan yang membangun pusat data, sebab semua model AI membutuhkan infrastruktur yang kuat. Jika kamu tidak berinvestasi dalam tren ini, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja, di balik peluang besar selalu ada risiko yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya gelembung AI yang dapat pecah seperti era .com sebelum pemenang sejati muncul. Selain itu, perkembangan komputasi kuantum bisa lebih lambat dari perkiraan, menyebabkan investor awal mengalami kerugian. Regulasi pemerintah juga menjadi faktor yang dapat memperlambat pertumbuhan industri ini, karena banyak negara yang berlomba-lomba untuk mengendalikan AI. Ditambah lagi, volatilitas pasar semakin tinggi, seperti yang terlihat ketika Nvidia kehilangan 16% nilainya dalam sehari akibat perilisan DeepSeek. Karena itu, spekulasi buta bukanlah strategi yang bijak. Investor cerdas tidak sekadar ikut tren, melainkan mempelajari lanskap, mengidentifikasi pemain kunci, dan memahami risiko sebelum mengambil langkah. Jangan begitu dong. Ada dua jenis orang di dunia ini. Mereka yang mengeluh tentang perubahan, dan mereka yang memanfaatkan perubahan untuk keuntungan mereka. Jika kamu ingin berada di kelompok kedua, ada beberapa langkah yang perlu kamu ambil. Pertama, teruslah belajar dan ikuti berita tentang AI, komputasi kuantum, serta teknologi baru lainnya. Kedua, investasikan uangmu dengan strategi yang matang. Jangan sekadar mengikuti tren, tetapi posisikan dirimu dalam industri yang akan berkembang. Ketiga, manfaatkan AI bukan hanya sebagai investasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Terakhir, siapkan dirimu untuk beradaptasi. Yang akan bertahan dalam dekade ini bukanlah mereka yang tetap di zona nyaman, melainkan mereka yang cepat menyesuaikan diri. Ekonomi lama sedang sekarat, sementara ekonomi baru sedang dibangun di depan matamu. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI dan komputasi kuantum akan mengubah dunia, tetapi pertanyaannya adalah apakah kamu hanya akan menjadi penonton atau justru menjadi pemimpin perubahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.